Halo Miss, Kenapa sayang? udah nyampe Hongkong ya? Saya nyampe Indonesia Mbak, bukan nyampe Hong Kong. Oh nyampe Indonesia. Oh Oh, kirain katanya tadi pulang Indonesia atau Hongkong. saya Ini Miss, aku mau minta tolong Miss. kenapa Mbak? Aku kena ditipu gitu loh Miss. Hah? Ditipu apa lagi? Ditipu uang sama ini apa namanya online itu. Ya namanya online apa? Ditipu apa lagi? Pinjaman online gitu Oke, kan. pinjaman online tuh. Awalnya kan saya kan bentar ya Miss, aku pakai headset dulu ya Miss. Jangan pakai handset Mbak, pakai handset nanti nggak jelas malah. Oh gitu. Hmm. Gini apa namanya? Saya kan mengajukan pinjaman di online. 20. Lah terus katanya uang udah masuk ke rekening saldoku. Kalau untuk pencairan saya harus kirim uang, harus masukin uang 1.600.000 awal-awalnya gitu loh Miss. Nah terus habis gitu sudah saya kirimin 1.600.000. Mbak jangan gerak terus, nggak ternyata dengar. Jangan sambil gerak, nggak dengar saya. oh ini apa namanya, saya kan ada mengajukan pinjaman 20. Habis itu uang udah masuk ke rekening saya. Dalam pas mau pencairan di pending, katanya saya harus masukin uang 1.600.000. Terus saya udah masukin uang 1.600.000 gitu kan. Habis gitu tetap aja nggak bisa cair, tapi uangnya masuk ke dalam saldo gitu. Ternyata saya udah saya terus akhirnya kan disuruh kirim lagi 3 juta untuk pencairan. Saya kirim Miss, tapi tetap aja nggak cair gitu. Sampai ketiga kali. Nah ini yang terakhirnya harus masukin uang 6 juta. Di situ baru saya sadar gitu loh Mas. Saya bilang maaf, saya udah nggak mau kirim lagi. Udah saya batalin peminjaman itu, mengajukan peminjamannya, lebih baik uang saya dipulangkan. Tapi ternyata dia bilang nggak bisa Bu, uangnya udah masuk ke dalam akunnya saya gitu loh Miss. Orangnya bilang begitu. Terus? Pokoknya intinya uang saya itu nggak bisa dikeluarkan gitu loh Miss. Sedangkan saya udah ngasih uang 7.100.000. Masalahnya kan uang itu kan saya pinjam dari suami sama temen gitu loh Miss. Kan jadi harusnya otomatis kan saya harus kembaliin uang itu. Kenapa saya ibaratnya mengajukan pinjaman di itu kan karena saya kan ditipu juga sama temen gitu loh Miss. Di sini gitu. Pinjaman di sini gitu kan. Itu saya bingung, saya coba-coba minjemin cari di online Indonesia. Makanya saya mau minta tolong sama Miss Yuni itu bisa bantu saya nggak Miss? Bantu apa? Dalam hal apa? Untuk dalam hal itu apa namanya uang saya minta Jangan uang sambil saya buka air Mbak, salahnya saya nggak dengar Mbak. Oh gitu. Jangan sambil buka air ngomong. Maksud saya minta tolong untuk ibaratnya uang saya kembali gitu Miss, di itu pinjaman online gitu Miss. Yang sudah saya pernah kirim ke. Oke, sekali lagi itu adalah penipuan dan itu sindikat. Bagaimana sama yang bisa minta uang itu kembali? Itu adalah sindikat nih. Ya itu saya juga nggak ini ya, maksudnya habis teleponan gitu kayaknya pikiran saya tuh kayak gimana gitu, kayaknya tertarik aja gitu loh. Nggak pernah lihat podcastnya Miss Yuni yang nggak boleh pinjaman online, beli baju online atau apapun online tuh ngelihat nggak kontennya Miss Yuni? Enggak, cuma ngelihatnya yang ini aja sih. Yang sindikat yang apa namanya ditipu sama pacar laki-laki gitu, sama yang urus sama Uya-Kuya. Oh jadi yang kalian lihat itu aja, padahal sindikat penipuan itu sangat banyak sekali. Termasuk sama itu sudah berapa banyak orang yang tertipu. Jadi pinjaman online tuh nggak pernah ada Mbak.
Yang ada adalah kamu tertipu online. Jadi kamu itu sedang tertipu ya? Ya itu saya baru sadarnya kan yang ketiga kalinya ini, makanya saya baru sadar kok begini terus, suruh kirim tapi nggak cair, berarti ya itu udah baru saya sadar gitu. Makanya saya bilang, dia suruh saya kirim lagi 6 juta, saya nggak mau. Saya bilang udah gini aja, saya nggak jadi, tolong uang saya dikembalikan, saya bilang gitu. Yang nggak bisa Bu, uang ibu udah masuk ke dalam akun. Gimana masuk ke dalam akun, uang kan saya transfer ke rekening pribadi Anda, saya bilang gitu. Ya itu sudah masuk sindikat Mbak. Karena sindikat itu nggak bisa menipu kalian. Sekarang itu sindikat nggak bisa menipu kalian. Kecuali kalian sendiri yang mencari penipu. Jadi penipu itu sangat lihai sekarang ini. Jadi mereka itu nggak nipu kalian. Dia nggak nyari nomor kalian. Karena kalian sudah pinter-pinter. Dengan cara apa? Ya sekarang ini ngasih pinjaman online lah. Apapun online lah. Kan akhirnya kalian tertarik. Karena ini selalu mengingatkan. Jadi laki-laki itu sudah nggak bisa lagi nipu-nipu kalian, nggak bisa lagi. Tapi kalian kalau tertarik dengan tawaran-tawaran mereka sama aja, mereka akan masuk dan mendapatkan nomor kalian. Karena memang yang diincar adalah kalian sendiri yang mencari. Ngerti nggak? Jadi penipuannya sekarang pakai model baru. Penipuan model baru sekarang Mbak. Jadi itu pinjaman online atau scammer-scammer yang lain itu sudah ganti acara lagi. Jadi nggak sama lagi. Kalau zaman dulu kan nipunya pakai cowok. Sekarang udah enggak. Lebih canggih lagi. Penipuan sekarang tidak upgrade. Penipu zaman sekarang sudah upgrade. Jadi sampean bukannya lebaran punya uang malah punya utang banyak. Ya itu makanya nggak bisa diiniin ya, maksudnya bisa ditolongin nggak nih? Bagaimana menolonginya? Ngelacak nomor rekening itu nggak bisa nih. Nggak bisa no Mbak, itu harus ada izin dari polisi, harus ada izin dari kejaksaan, nggak bisa kayak gitu. Iya, memang ganti modal sekarang. Bener nggak? Iya benar. Sekarang kan kalian kalau di TV kan udah nggak mau, kemarin sempat viral kan. Jadi nggak bisa. Jadi penipuan sekarang ini dengan cara menipu zaman-zaman dahulu itu udah nggak bisa. Jadi mereka sudah update. Mereka itu sudah upgrade bagaimana cara menipu kalian. Yaitu dengan pinjaman online. Benar nggak? Ya karena mereka sudah nggak bisa lagi nipu kalau pakai cowok dengan caranya Faruk itu cara kuno. Cara yang terbaru sekarang ya ini. Dengan pinjaman online, judi online, investasi online, ya itu. Semua yang sudah online. Jadi penipunya sudah upgrade untuk model yang sekarang. Itu udah nggak bisa diusut lagi ya Mas? Ya kamu harus laporan polisi, harus semuanya panjang kali lebar. Kalau sampean mau diusut, kemana ngusutnya? Terjadinya kan di Hongkong. Lah penipunya ada di mana? Sampean tahu? Di Indonesia. Indonesia mana? Sampean tahu? Kantornya di mana? Nggak tahu. Alamatnya di mana? Nggak tahu. Lah makanya, bagaimana bisa mengusut? Bagaimana bisa mencari? Sampai bilang tadi kan mau mencari. Benar nggak? Iya sih. Ya makanya saya tuh kan cuma bertanya mami saya di sini barangkali bisa ini bantu gitu apa pengusutannya itu gimana caranya. Yang gitu, penting sampai punya data lengkapnya penipunya. Alamatnya, namanya, tempat tinggalnya, bukan hanya nomor rekening. Karena polisi akan nanyain sama saya. Walaupun saya laporan sama jenderalnya langsung lah. Data nggak valid ya nggak bisa dong Mbak. Benar nggak? Iya benar. Lah kecuali makanya kan saya selalu bilang berhati-hati untuk menyerahkan uang, minta alamatnya. KTP aja bisa KTP palsu loh Mbak. KTP aja bisa pakai KTP palsu. Makanya suruh keluargamu datengin ke kantornya seperti apa dan bagaimana. Jadi nggak bisa. Kan saya selalu bilang, zaman dahulu perampok datang ke rumah.
harta atau nyawa. Sekarang itu nggak perlu, Mbak. Dia itu ngobok-ngobok media sosialmu, terus kamu cari mereka, itu udah kelar hidup tuh kamu. Paham ya maksud saya? Paham. Jadi mereka itu caranya apa, Kak? Mencari media sosial, terus habis itu menipu kalian lewat media sosial. Jadi kalau zaman dahulu, kalian tuh dirampok, didatengin rumahnya. Kalau zaman sekarang enggak. Tapi nama logo perusahaannya ada, Miss. Itu bisa jadi palsu loh, Mbak. Itu palsu loh. Oh gitu. Kalau sampean menyebarkan logo orang lain dan itu palsu, itu pencemaran nama baik loh. Makanya kan saya bilang selidiki dulu. Sebelum pasti, karena logo itu bisa menjiplak. Kan banyak kok ada oknum-oknum yang ngakunya polisi tapi ternyata bukan. Bener nggak? Itu Faruk aja ngakunya pengacara. Ternyata kan bukan. Bener nggak? Iya benar. Makanya kalau mau transaksi itu harus dicek dulu. Semuanya harus dilihat dulu seperti apa dan bagaimana. Bisa saya suruh kirimnya ke rekening itu apa namanya CIMB CIMB Niaga, Bank Niaga. Saya juga nggak tahu, Miss, bingung soalnya nggak mau lebaran gitu kan, uang segitu banyak gitu. Suami marah-marah. Jelas lebaran kok malah sampean ketipu. Iya, sekiranya saya kan bisa cari inian gitu kan, karena saya juga di sini kan ditipu temen gitu kan, dia apa namanya pinjaman di sini gitu. Jadi makanya kan pikiranku tuh makanya saya coba-coba cari pinjaman di Indonesia gitu kalau sekiranya dapat. Makanya kan saya selalu bilang, jangan percaya sama online. Kalau online kan nggak bisa apa-apa kita nih. Bener nggak? Kalau online itu kemana kita nyarinya?